Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu semangat untuk belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi, yaitu materi yang kedua, yaitu menelaah struktur dan bahasa fabel. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu fabel, apa ciri umum dari fabel, apa unsur intrinsiknya fabel. Nah, sekarang kita belajar menelaah struktur dan bahasa dalam fabel. Jadi, harap disimak video ini dengan baik, dengan seksama, agar kalian semua dapat memahami apa saja struktur dan bahasa dalam fabel nanti. Jika ada yang dirasa penting, silahkan ditulis di buku kalian masing-masing untuk referensi kalian dalam belajar. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu kita belajar menelaah struktur fabel. Jadi struktur fabel ini apa saja? Ada berapa? Jadi struktur fabel ini ada 4, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Lalu apa sih orientasi ini? Orientasi adalah bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar, tempat, dan waktu. Dan orientasi ini memiliki ciri bahasa, yaitu biasanya terdapat kata keterangan tempat atau waktu. Misalnya di sebuah hutan, ada juga kata keterangan yang menerangkan tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Misalnya, pada zaman dahulu hiduplah sekelompok gajah raksasa. Pada siang terik itu, gajah bersama teman-temannya berjalan tegap ke arah perkampungan semut. Nah, itu ciri bahasa dalam orientasi. Di situ ada kata keterangan tempat, waktu, kemudian suasananya, dan di situ ada juga keterangan tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Selanjutnya, struktur yang kedua adalah komplikasi. Jadi setelah orientasi itu pasti komplikasi. Komplikasi itu apa? Yaitu konflik atau permasalahan antara satu dengan tokoh yang lain. Nah, komplikasi ini selalu menuju ke klimaks. Nah, komplikasi ini berisi awal terjadinya masalah, ada perubahan atau ada kejutan seperti itu. Nah, ciri bahasanya itu biasanya ada kata tiba-tiba atau tanpa diduga. Nah, itu berarti mengindikasi bahwa itu adalah komplikasi. Misalnya, sementara singa sudah semakin dekat, tiba-tiba ada yang menarik kakinya ke belakang semak. Dia menjerit ketakutan. Nah, di situ tadi ada kata tiba-tiba kan. Nah, berarti itu menunjukkan penggalan tadi itu adalah bagian komplikasi atau awal terjadinya masalah. Selanjutnya, struktur yang ketiga adalah resolusi. Apa ini resolusi? Jadi resolusi ini adalah pemecahan masalah, menyatakan pemecahan masalah atau kondisi akhir peristiwa akibat dari semua perilaku tokoh atau ganjaran yang diterima tokoh atau perubahan watak tokoh menjadi baik. Nah, ciri bahasanya biasanya ada kata dia menyadari atau ada kata akhirnya, seperti itu. Contohnya, akhirnya semut minta maaf dan teman-temannya menerimanya kembali. Nah, itu tadi contoh dari resolusi atau pemecahan masalah. Dan struktur fabel yang terakhir adalah koda. Apa itu koda? Koda adalah bagian terakhir dari fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Nah, koda ini boleh ada dan boleh tidak. Maksudnya dijelaskan secara langsung oleh si pengarang ataupun dijelaskan secara tidak langsung oleh si pengarang.
Selanjutnya adalah cara menentukan watak tokoh. Jadi dalam menentukan watak tokoh ini tidak sembarangan, ada metodenya. Ada dua metode, yaitu metode analitik dan metode dramatik. Metode analitik ini yaitu pengarang secara langsung memaparkan watak tokoh dengan cara menyebutkan sifatnya. Jadi secara langsung dipaparkan di dalam cerita itu. Misalnya, ada seekor monyet yang sangat pelit. Nah, itu berarti monyet, watak tokohnya pelit. Nah, di situ secara langsung dipaparkan oleh si pengarang watak tokohnya. Kalau metode dramatik, ini penggambaran watak tokoh yang tidak diceritakan secara langsung oleh pengarangnya. Jadi, kita dapat menentukan watak tokoh yaitu dengan cara melihat tindakan-tindakan si tokoh tersebut dalam cerita, melalui tindakannya atau melalui percakapan dia dengan tokoh yang lain, seperti itu. Nah, itu tadi cara menentukan watak tokoh. Nah, sekarang tugas. Tugas yang pertama, bacalah fabel yang berjudul Kuda Berkulit Harimau pada halaman 220. Setelah itu, yang kedua, identifikasilah struktur dalam fabel tersebut. Kerjakan seperti tabel pada halaman 221. Ya, jadi dikerjakannya sesuai atau seperti yang ada di tabel, yang ada di buku. Kemudian tugas yang ketiga, tentukan tokoh dan penokohan pada fabel tersebut. Kerjakan seperti tabel halaman 222. Ya, itu tadi tugasnya. Silahkan dikerjakan dengan baik, dikumpulkan tepat waktu, semangat mengerjakannya, dan terus semangat untuk belajar. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.